أشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil ukhwa fillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa midadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ibadallah, dalam dunia ini Allah menjadikan kita hidup bersama hamba-hambanya yang lain. Allah turunkan sebuah ajaran indah dalam hidup bersama yang kita kenal dengan ukhwatu fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh indahnya keimanan seorang hamba dinilai dari kadar persaudaraannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mendengar sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di awal hijrah Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar sebagai bukti bahwasanya Islam datang untuk membawa kedamaian, sebagai bukti Islam datang untuk membawa jalinan tali yang kuat antara sesama hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kuatkanlah tali karena Allah di antara kalian semuanya dan jangan bercerai-berai. Allah yang perintahkan kita untuk memperkuatkan tali persaudaraan satu dengan yang lain. Hingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang lainnya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya seorang yang beriman itu bersaudara dengan seorang iman yang lainnya. Jikalau kita memandang saudara kita dengan pandangan persaudaraan, sungguh pahala yang kita dapatkan. Bukankah kita telah mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa, di mana salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang kita kenal dengan Abdurrahman bin Auf al-Muhajiri, seorang asli penduduk kota Mekah, sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau menceritakan ketika beliau masuk ke kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersaudarakan beliau dengan seorang penduduk kota Madinah yang bernama Sa'ad bin Rabi al-Ansari, yang dimana Sa'ad bin Rabi al-Ansari berkata kepada sahabat beliau, sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, Inni man aktsari ansari malan fa aqsamu laka nisfa mali wanzur ayyi zawjati hawaita nazaltu laka anha fa idza hallat tazawwajtaha anta. Wa qabil Abdurrahman hadzal ithar al-karim min Sa'ad bil afaf karim inhu faqala barakallahu laka fi ahlika wa malika.
sahabat Sa'ad bin Rabi' mengucapkan kalimat indah kepada sahabat Abdurrahman bin Auf dalam persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Beliau menyebutkan, sesungguhnya aku ini seorang yang banyak harta dari golongan kaum Ansar, maka aku akan bagi duakan hartaku, setengahnya untukku dan setengahnya lagi untukmu. Dan aku memiliki lebih dari satu istri, maka lihatlah di mana di antara istriku yang engkau suka, aku akan ceraikan dia. Setelah selesai masa iddahnya, maka engkau nikahilah dia. Maka dari itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf menerima tawaran daripada sahabat beliau Sa'ad bin Rabi'. Diterimanya setengah harta, diterimanya istri yang telah diceraikan, lalu dinikahinya. Maka berkata dengan anugerah yang diberikan, karunia yang diberikan oleh Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi engkau wahai sahabatku pada hartamu dan pada keluargamu. Disaudarakan mereka oleh Islam. Maka persaudaraan dalam Islam suatu keniscayaan untuk kita miliki. Persaudaraan dalam Islam bukan hal yang kita harus pikirkan, tapi hal yang kita harus raih, suatu hal yang kita harus miliki, suatu hal yang kita harus gapai. Jikalau kita melihat bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau mengatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah bersaudara. Nabi datang diutus untuk mempersaudarakan orang-orang beriman satu dengan yang lainnya. Maka sering kita dengarkan sebuah cerita dari guru-guru kami, di mana ada seorang daripada penduduk kota Tarim yang berangkat ke kota Saiwun untuk belajar ilmu agama. Setelah beliau selesai belajar ilmu agama di kota Saiwun, maka pulanglah pemuda ini dengan menjadi seorang yang alim, menjadi seorang yang mengenal akhlak, menjadi seorang yang mengenal adab. Maka penduduk Tarim berkata kepada seorang pemuda tersebut, apa yang engkau dapati terhadap penduduk Saiwun? Bagaimana keadaan penduduk Saiwun? Maka pemuda ini menyatakan dengan kalimat yang indah, sungguh aku dapati penduduk Saiwun mereka bersaudara karena Allah begitu indah. Mereka adalah jelmaan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutagabilin. Mereka gambaran dari ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lenyapkan dari jiwa mereka sifat benci satu dengan yang lain. Allah hilangkan dari jiwa mereka saling membenci satu dengan yang lain. Yang ada mereka seakan-akan tidur berhadap-hadapan, mereka seakan-akan merasakan nikmat bersama-sama, tidak tampak dalam kehidupan mereka satu dengan yang lain, saling benci, saling iri, saling dengki. Bahkan sering kita dengarkan penduduk daripada penduduk kota Tarim, ketika ditanya, apa kalian merasakan sifat benci terhadap saudara kalian? Mereka kadang-kadang menyebutkan, apa itu benci? Kami tidak kenal benci. Kami tidak kenal benci terhadap saudara kami. Yang kami kenal kasih sayang terhadap mereka. Yang kami kenal peduli terhadap mereka. Yang kami kenal perhatian terhadap mereka. Begitu keadaan orang-orang yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keindahan ukhwa fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu gambaran indah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajulaini mutahabbina fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah, kumpulnya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Harapan mudah-mudahan dengan kita mengimani Nabi Muhammad sebagai pembawa persaudaraan, kita mengikuti jejak langkah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum salihin yang mereka bersaudara satu dengan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita dan melepaskan dari satu dengan yang lainnya sifat benci di antara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.